Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur karena kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena pertolongan-Mu maka kami dapat melakukan segala sesuatu di hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Esra pasal 4 ayat 3-4. Tertulis demikian. Tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, raja negeri Persia. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Esra berisi kisah di mana bangsa Israel yang berada dalam pembuangan selama 70 tahun mulai kembali ke Yerusalem dan membangun reruntuhan kota mereka, serta yang terutama adalah membangun bait suci yang sudah ditinggalkan, rusak dan terabaikan. Raja Kores, seorang raja Persia yang takut akan Tuhan, memerintahkan bangsa itu kembali ke tanah airnya dan membangun bait Tuhan di sana. Dipimpin oleh Esra, seorang imam dan ahli Taurat, mereka mulai membangun. Selain Esra, pembangunan ini juga dipimpin oleh Nehemia. Dalam bagian ayat yang kita baca, tertulis tentang adanya penduduk negeri itu yang melemahkan semangat orang-orang Yehuda atau Israel. Tindakan mereka memunculkan ketakutan dalam membangun kembali bait suci. Para penduduk itu, kalau kita baca secara lebih jauh, mengupayakan langkah-langkah yang menghalang-halangi proses pembangunan, disertai dengan ancaman yang melemahkan daya juang mereka yang mau membangun. Tapi pada akhirnya saudara, semua tantangan itu dapat diatasi dengan doa, keteguhan dan kesatuan hati mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Saudara dan saya adalah bait Allah, bait Tuhan. Dan kalau kita adalah bait Tuhan, maka itu berarti di dalamnya ada ibadah penyembahan kepada Tuhan. Tapi bagaimana kondisi bait Tuhan kita masing-masing secara rohani? Apakah bait Tuhan kita pribadi telah menjadi reruntuhan, terlupakan dan terabaikan? Sudah berapa lama bait Tuhan itu ditinggalkan kosong? Sudah berapa lama kita tidak lagi berdoa? Kita tidak lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan secara pribadi. Sudah berapa lama kita meninggalkan pembacaan firman Tuhan? Kalau selama ini kita membiarkan bait Tuhan kita masing-masing, mari kita kembali bangun reruntuhan itu. Bangun kembali bait Tuhan, yaitu kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Miliki kembali hubungan yang erat dengan Tuhan. Bangunlah mezbah doa kita pribadi, mezbah korban syukur, dan nyalakanlah pelita kaki dian, yaitu firman Tuhan, untuk menerangi kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, membangun bait Tuhan dalam hidup kita bukanlah suatu pekerjaan yang tanpa tantangan. Akan ada hal-hal yang melemahkan semangat. Mungkin ada di antara saudara yang sudah mulai membangun tembok halaman baitmu, atau ada yang sedang membangun mezbah, atau membangun reruntuhan ruang Maha Kudus, tapi menemui tantangan, sindiran atau cemoohan yang melemahkan. Mungkin ada situasi atau keadaan yang membuat semangat kita down, atau ada orang-orang di sekeliling kita yang melemahkan kita secara pribadi.
Mari saudara, jangan lemah semangat kita. Tetaplah kuat dan teguh dalam membangun hubungan dengan Tuhan, untuk menjadikan kehidupan kita benar-benar sebagai bait Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Hadapilah setiap tantangan itu dengan menguatkan hati kita untuk terus konsisten membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Lebih luas lagi dari hal ini saudara, mungkin saudara sedang mengerjakan suatu visi dan misi dari Tuhan, lalu ada yang sedang melemahkan saudara. Mari jangan putus asa, jangan mundur, tetaplah maju saudara. Bangunlah dan kerjakanlah visi Tuhan dalam kehidupan saudara. Yang terpenting di sini adalah setia, tekun dan sabar dalam melakukan visi Tuhan dan dalam membangun kehidupan yang berkenan pada Tuhan. Mari bangun bait Tuhan, bangun kehidupan kita yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Kuasa Roh Kudus-Nya memampukan kita semua. Tetaplah membangun saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kepada setiap kami, untuk kami tidak patah semangat dalam membangun bait Tuhan, yaitu kehidupan kami yang memuliakan nama Tuhan. Kami menyadari bahwa tubuh kami adalah bait-Mu, dan sebagai bait-Mu sudah sewajarnya lah dan sepatutnya lah tubuh kami ini kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, kuatkan hati kami, tolong kami supaya kami senantiasa kuat menghadapi berbagai tantangan yang melemahkan semangat kami. Kami mau tetap taat dan setia, kami mau berkobar-kobar, rajin dan bersemangat dalam membangun bait Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih untuk firman-Mu. Teruslah berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Dan pimpin kami Roh Kudus untuk kami terus berada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lindungi kami ya Tuhan dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, masalah, sakit, penyakit, agar Tuhan Engkau menjamah. Kami percaya ada kelepasan, kemenangan, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjawab setiap kerinduan dan doa kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.